Shalom, saudara-saudara semua. Saya akan menceritakan pelayanan yang kami kerjakan di Manokwari pada tanggal 19 sampai 24 Mei 2022. Kami sebut Pra Rising Generation Manokwari karena sebetulnya rencananya dimulai bulan Juli. Tapi rupanya Tuhan sudah memulainya 2 bulan sebelumnya pada bulan Mei. Hari pertama, Kamis 19 Mei 2022, kami mendarat di Manokwari. Saya dari Surabaya ke Manokwari, Gloria Atmaja dari Jakarta ke Manokwari. Siang itu kami tiba, lalu dijemput oleh panitia, diajak makan siang. Makan siangnya di tepi laut, saudara. Pemandangannya bagus. Nah, kegiatan seminar sehari, aborsi dan permasalahannya. Manokwari, Provinsi Papua Barat, Jumat 20 Mei 2022. Jadi inilah pelayanan utama kami, melayani seminar aborsi sehari. Diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seminar sehari, aborsi dan permasalahannya ini diadakan sebanyak 4 session. Jam 9 sampai jam 10 pembukaan kegiatan. Jam 10.15 sampai jam 12 sesi pertama, aborsi hancurnya moralitas bangsa. Jam 12.30 sampai 13.30 sesi kedua, aborsi krisis keluarga di akhir zaman. 13.30 sampai 14.30 sesi ketiga, mengapa tidak kita cintai keduanya? Dan dilanjutkan jam 14.30 sampai 15.00 kesaksian korban aborsi. Malam ini seluruh panitia berkumpul untuk doa malam terakhir di Swiss Bell Hotel Manokwari. Peperangan rohani sebenarnya bukan pada hari hanya, tapi saat ada dalam ruang doa ini. Semua permasalahan dan persiapan yang telah dilakukan, didoakan dan diserahkan pada Tuhan. Yang berdoa ini bukan hanya panitia lokal bersama para pembicara, tetapi juga staf provinsi dinas terkait. Hari kedua, Jumat 20 Mei 2022. Publikasi seminar sehari ini dipasang dalam bentuk billboard pada beberapa ruas jalan. Gloria Atmaja mengambil waktu untuk berfoto di depan billboard seminar aborsi dan permasalahannya. Nah, inilah publikasi atau brosur seminar sehari aborsi dan permasalahannya. Seminar sehari ini diikuti 300 peserta, utusan dari instansi, lembaga, gereja, juga sekolah, plus panitia dan partisipan 75 orang. Jadi total kurang lebih 375 orang. Perwakilan dari dinas-dinas pemerintahan provinsi lainnya juga ikut hadir mengikuti seminar sehari ini. Inilah suasana acara. Ternyata pada hari H itu bertepatan dengan pelantikan pejabat gubernur menggantikan gubernur yang sudah habis masa jabatannya. Acara pelantikan dilakukan di tempat yang sama, sehingga acara seminar dibuka oleh utusan gubernur, bukan gubernurnya, tapi utusannya. Inilah suasana peserta seminar sehari.
Kami berdoa sebelum penyampaian materi, aborsi dan permasalahannya di Indonesia dimulai. Gloria Atmaja berbagi kesaksian hidup penderitaannya sebagai anak cacat akibat gagal diaborsi. Gloria menunjukkan cacat tubuh yang dialaminya akibat perbuatan orang tuanya. Penderitaan Gloria merupakan peringatan bagi kita semua agar tidak jatuh dalam kejahatan aborsi. Akibat perbuatan orang tuanya, Gloria harus menanggung penderitaan semacam ini seumur hidupnya. Meskipun seminar ini berlangsung 8 jam, dari jam 9 sampai jam 5 sore, tetapi tim Praise and Worship berhasil mengobarkan semangat peserta, sehingga suasananya tidak membosankan. Setelah kesaksian Gloria Atmaja, dilanjutkan kesaksian Evangelis Niko Wowor yang berbagi firman Tuhan dan kesaksian hidupnya. Peserta yang pernah melakukan pergaulan bebas, aborsi, atau pernah mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan, atau dibully, diajak mengaku dan didoakan di hadapan Tuhan. Inilah suasana ketika mereka diajak membuat pengakuan dan didoakan. Di antara peserta ada beberapa yang non-Kristen, sehingga mungkin saja mereka bingung melihat apa yang sedang terjadi. Tantangan juga kami berikan untuk peserta yang mau meresponi firman Tuhan menjadi pecinta kehidupan. Inilah mereka-mereka yang menjawab panggilan Tuhan. Merekalah generasi penerus gereja, Papua, dan juga bangsa. Mereka perlu dipersiapkan untuk menjadi agen pelaku perubahan bangsa menyongsong era Indonesia Emas 2045. Peserta mengikuti 4 session yang diberikan dengan tertib, bertahan sampai akhir acara. Kami juga berbagi kabar baik kasih Bapa Surgawi melalui traktat komik pada peserta seminar. Kami membagikannya kepada mereka yang maju di depan dan pada orang-orang tertentu yang duduk sebagai pendengar atau pengikut acara. Kami mempersiapkan material pendukung topik seminar berupa buku-buku, traktat bacaan, komik, VCD, juga CDR yang terkait dengan aborsi dan permasalahannya. Dan inilah budaya umat Kristen Papua. Sehabis acara lanjut dengan berfoto selfie. Jadi ibaratkan jadi selebriti dadakan. Yang mengajak berfoto bukan hanya peserta Kristen, mahasiswa Akper ini ikut dari awal bertahan sampai akhir acara, dan mereka juga mengajak berfoto selfie. Kami doakan mereka bisa jadi perawat yang takut Tuhan. Kita tidak bicara kekristenan atau agama, tapi kalau bicara takut akan Tuhan, seharusnya ada dalam setiap agama. Akhirnya kami mengadakan doa pengucapan syukur bersama semua orang yang sudah ambil bagian dalam kegiatan sehari ini. Terima kasih Tuhan,
semua acara sudah berjalan lancar. Sekitar 50% meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi pecinta dan pembela kehidupan. Hari ketiga, Sabtu 21 Mei 2022. Sabtu siang ini kami melayani seminar sehari Love, Sex, and Dating di Camp Remaja Gemilang yang diasuh oleh Pak Andre Parinusa, adik dari Ibu Shirley Parinusa, pimpinan PGGP, Persekutuan Gereja-Gereja Papua, Papua Barat. Inilah remaja-remaja yang dibina oleh Pak Andre. Evangelis Niko Wawor berbagi firman Tuhan dan mengajak semua remaja yang pernah jatuh dalam pergaulan bebas atau jadi korban untuk mengaku dan didoakan, dan mereka diundang maju ke depan. Saudara bisa lihat ini adalah remaja-remaja, tapi sudah menjadi pelaku atau korban. Para remaja ini rawan jatuh dalam pergaulan bebas, terlebih kalau berasal dari keluarga yang broken home. Dan inilah salah satu permasalahan di Papua, karena mereka kurang merasakan kasih sayang Bapak. Ya, dalam keluarga itu Bapak kurang berperan. Ada yang mengatakan kalau Papua itu arti nama Papua adalah tidak adanya Bapak. Mereka perlu seminar pemulihan hati Bapak. Setelah itu remaja Papua ini diajak untuk berjanji di hadapan Tuhan untuk menjaga kekudusan hidupnya sampai waktu pernikahan yang resmi diberkati di hadapan Tuhan dan mertua. Kenapa saya tambahkan kata-kata di hadapan mertua? Karena ada berkat orang tua, ada juga berkat mertua tertulis dalam Alkitab. Nah, setelah itu tahap berikutnya mereka juga ditantang untuk menjadi pejuang pro-life, pecinta dan pembela kehidupan. Dalam setiap kesempatan, kami membagikan traktat komik kabar baik pemenang jiwa bagi Tuhan. Inilah produksi kami yang kami cetak dan kami pergunakan untuk memperlengkapi gereja Tuhan dalam penginjilan. Pada akhir acara kami mengambil foto kenangan bersama Heru TM, Evangelis Niko Wawor, Gloria Atmaja, dan Andre Parinusa, koordinator lokal. Lalu kami mengambil foto bersama para guru dan koordinator para remaja yang berasal dari berbagai sekolah di Manokwari. Saat dinner, kami diajak jalan ke sebelah. Ternyata ada gedung Balai Kerajaan Saksi-Saksi Yehova. Sangat strategis, letaknya ada di tengah kota Manokwari. Pak Niko bertanya, kalau datang lagi di Manokwari bagaimana kalau bikin seminarnya di sini? Saya berkata, siap, bisa, tidak ada masalah. Ya, oke. Hari keempat, Minggu 22 Mei 2022. Minggu sore kami melayani di GBI Reva Transformasi yang diadakan di Hotel Aston Manokwari. Gloria menyaksikan sejarah hidupnya sebagai anak yang tidak dikehendaki tapi gagal diaborsi. Pada momen kali ini, Heru berbagi pengajaran tentang tujuan hidup. Setelah lahir baru, what's next? Ya, apa selanjutnya? Sehabis melayani ibadah GBI Reva Transformasi,
kami berkumpul dengan para guru misi Pegunungan Arfak, fellowship dengan guru misi Pegunungan Arfak dan Ransiki. Mereka adalah para guru misi angkatan pertama yang dikirim Indonesia Cerdas ke Pegunungan Arfak tahun 2014. Setelah menyelesaikan kontrak pelayanan 1 tahun dengan Indocer, mereka tetap bertahan mengajar di PEGAF. Jadi para guru misi ini sudah bertahan melayani 8 tahun, dari 2014 sampai 2022, melayani pedalaman Pegunungan Arfak, Papua Barat. Nah, inilah beberapa momen ketika kami mengunjungi mereka beberapa tahun yang lalu. Ya, kami mengadakan mission tour ke Pegunungan Arfak. Kunjungan pada guru misi di Pegunungan Arfak. Nah, ini adalah 2 gumis guru misi bersama anak-anak didiknya. Meskipun orang-orang Papua selalu bawa tombak dan panah, warga Papua umumnya ramah dan suka bersahabat. Kami kunjungi 4 desa, berjalan dari satu desa ke desa yang lain. Ini adalah guru misi di Pegunungan Arfak dan Ransiki. Mereka melayani sejak 2014. Ya, ini yang di Ransiki untuk menambah penghasilan karena gaji sebagai PNS itu kurang ya, jadi tidak memenuhi kebutuhan hidup yang layak mereka, maka guru-guru misi ini menambah usaha dengan tanam sayur atau ternak babi. Saudara, dibutuhkan banyak muda-mudi Kristen yang berani, yang mau jadi guru misi seperti mereka. Banyak guru misi ini sudah diangkat menjadi PNS. Lalu mereka menikah dengan sesama guru misi dan memperoleh anak. Kita perlu menghargai dan mendukung pelayanan guru misi ini. Gloria Atmaja menyalurkan berkat Tuhan pada mereka yang diterimanya, yang dikumpulkan dari kawan-kawannya Jakarta. Saya juga berbagi berkat dari banyak anak Tuhan yang berhati misi, yang mau mendukung guru-guru misi ini dalam pelayanannya. 12 guru misi A 1 juta, total 12 juta plus 80 paket Joybox yang kami kirim dari Surabaya dan diterima di tempat Bapak Andre Parinusa. Saat berfellowship, Gloria Atmaja menyaksikan penderitaan hidupnya sebagai anak gagal aborsi sampai akhirnya bertemu Tuhan Yesus yang mengubah hidupnya. Kami berfellowship bersama para guru misi ini. Gloria sharing kesaksian hidupnya, lalu sehabis itu kami saling mendoakan. 5 pasutri guru misi minta dicarikan pinjaman modal usaha A 10 juta. Jadi total butuh 50 juta. Kenapa? Karena gaji PNS yang mereka terima tidak cukup, sedangkan keluarga mereka butuh masa depan karena mereka juga sudah punya anak. Kami berterima kasih pada Pak Andre Parinusa yang sudah memfasilitasi reuni dengan para guru misi ini. Hari kelima, Senin 23 Mei 2022. Pagi ini saya sharing tentang Rising Generation Movement dan platform pendidikan digital dengan Bu Vera, pimpinan Happy Holy Kids Manuari. Setelah itu, siang hari kami bersama beberapa guru misi pergi mengunjungi gembala gereja di daerah transmigrasi SP3
SP itu adalah singkatan dari Satuan Penduduk. Total ada sekitar 14 SP di daerah Manokwari. Pengusaha rumah makan ini adalah salah satu contoh transmigran yang telah berhasil membuka lapangan kerja. Siang ini Gloria kembali mendapat titipan berkat dari kawan-kawannya untuk disalurkan lagi pada para guru misi. Biarpun mereka baru saling kenal, tapi sudah tampak akrab. Sayang, kali ini kami tidak bisa mission trip ke Pegunungan Arfak karena sudah memasuki masa liburan. Jadi para guru Arfak ini yang datang ke kota. Jadi kami tidak bisa naik karena gurunya ke kota, ke Manokwari. Pendeta Puji sangat senang kami kunjungi. Sebelumnya kami memang sudah beberapa kali datang melayani di tempat ini, di SP3. Evangelis Niko Wawor mendoakan Pendeta Puji dan istrinya, lalu saya membagikan berkat Tuhan pada mereka. Ternyata banyak jemaat sudah Kristen, Kak, tapi dalam KTP masih tertulis M, Muslim, sehingga mereka bisa ikut transmigrasi dan membangun gereja lokal. Masyarakat Toraja membangun replika rumah adat Toraja di Manokwari sebagai simbol persahabatan. Dibangun untuk wisatawan pada puncak bukit yang sangat strategis dengan pencahayaan lampu yang artistik. Kami mengambil waktu melihat dan mengambil foto, ya, foto selfie bersama Evangelis Niko Wawor. Ini adalah malam terakhir kami di Manokwari sebelum balik ke Jawa. Di area yang sama, berdampingan, juga dibangun rumah adat suku Arfak yang dikenal dengan nama Rumah Kaki Seribu. Kenapa disebut Rumah Kaki Seribu? Karena rumah ini dibangun ditopang dengan tiang penopang yang sangat banyak. Sehingga biarpun tiang penopangnya dipotong 10 bahkan 100 sekalipun, Rumah Kaki Seribu ini tetap kokoh berdiri, tidak akan roboh. Dari sini kita mendapatkan satu pelajaran yang berharga. Mari bangun rumahmu, pelayananmu, atau bisnismu di atas banyak tiang agar kuat dan kokoh berdiri. Seandainya ada 2, 3, 10 tiang penopang itu roboh, rumahnya tetap akan kokoh berdiri karena banyak tiang penopangnya. Hari yang ke-6, Selasa 24 Mei 2022, kami pulang ke Jawa dari Manokwari. Saudara bisa lihat pemandangannya sangat bagus, ya, sangat indah. Belakang itu adalah Pegunungan Arfak. Pada sudut yang lain pemandangannya laut dengan Kepulauan Mansinam. Nah, jadi pemandangannya memang sangat indah, sangat menarik. Ya, buat saudara-saudara yang belum pernah ke Manokwari, ya saya mengundang saudara untuk mau pergi ke Manokwari. Tapi dari tempat ini sulit untuk pergi ke Raja Ampat. Kalau mau ke Raja Ampat harus ke Sorong. Nah, inilah Raja Ampat dalam lukisan. Tiba di Juanda, kami langsung makan. Ya, selesailah perjalanan kali ini dan tolong didoakan ada rencana ke depan untuk mengadakan seminar Rising Generation kembali di Manokwari, dan rupanya sudah dibicarakan akan juga pergi melayani ke daerah Bintuni atau Wasior, ya. Jadi acara ini masih akan berlanjut lagi, tidak selesai sampai di sini.
Dukung dan doakanlah Rising Generation Movement yang akan datang. Sosialisasi akan dilakukan tanggal 30 Juni 2022 dari jam 18.00 sampai 21.00 WIB. Kami mengundang para pimpinan gereja, lembaga, youth pastor, youth Christian leader, Christian professional untuk mengikuti sosialisasi Rising Generation Movement ini by Zoom. Rising Generation Wonogiri akan diadakan 9 Juli 2022 mulai dari jam 10 pagi sampai jam 16.30 sore waktu Indonesia Barat. Akan diadakan di Aula Kampus BMW dengan target 400 muda-mudi. Jam 10 sampai jam 12 session pertama. Jam 1 sampai jam 3 session kedua. Jam 3 sampai setengah 5 ditutup dengan KKR muda-mudi. Rising Generation SOE NTT akan diadakan di antara tanggal 22 sampai 26 September 2022. Waktunya belum ditentukan oleh panitia. Acara ini akan bersamaan, akan dimasukkan dalam acara peringatan Revival SOE ke-57 dengan target 3.000 muda-mudi. Detil acara dan waktu sedang dibicarakan. Rising Generation Kalteng akan diadakan pada bulan Oktober 2022 dalam rangka peringatan HUT Kompak. Rencananya di 3 tempat, Katingan, Pamarunan, dan Palangkaraya, dengan target 1.800 muda-mudi. Detil acara dan waktu sedang dibicarakan. Rising Generation Sumut. Bentuk acaranya mungkin jambore pemuda di lokasi Bukit Doa Huta Ginjang. Tempat sedang dipersiapkan. Begitu juga waktu dan acaranya direncanakan awal tahun 2023. Rising Generation Ambon masih sedang dibicarakan. Waktunya belum ditetapkan. Mungkin 2022 atau tahun depan 2023. Rising Generation Papua sedang dibicarakan untuk kembali diadakan di Manokwari, lalu ke Bintuni dan juga Jayapura. Mungkin pelaksanaannya tahun depan 2023. Kebutuhan dana Rising Generation Movement. Kami memerlukan dana untuk membiayai tim yang akan melayani sekitar 4 orang. Dana itu diperlukan untuk membeli tiket PP, akomodasi, dan konsumsi. Kami juga memerlukan dana untuk menyiapkan material berupa cincin perjanjian dan traktat. 1 set diperkirakan butuh 16.500 dan saat ini kami membutuhkan 6.200 set. Kalau dijumlahkan total kurang lebih 108 juta. Ini adalah material atau paket Rising Generation yang akan kami persiapkan. Ada buletinnya, ada traktatnya, lalu juga ada cincinnya. Dan kami harus mempersiapkan sejumlah rantai kalung
kalau ukuran cincin itu tidak pas dengan jari si peserta, ya. Nah, kebutuhan dana penerbitan traktat Kumi. Ya, kami memulai mengaktifkan penginjilan traktat Kumi. Setiap bulan menerbitkan traktat Kumi topikal. Yang sudah terbit antara lain Suara-suara bayi, Siapa yang membunuh Clarice, Cowok gila, Tamu tak diundang, Percaya padaku. Nah, ini suara-suara bayi ini untuk menyingkapkan tentang kejahatan aborsi, anak-anak yang tidak dikehendaki. Ya, siapa yang membunuh Clarice? Ini berbicara tentang kejahatan aborsi yang seringkali memakan korban, ibunya juga ikut mati. Ya, cowok gila ini berbicara tentang bahaya pergaulan bebas. Tamu tak diundang menyingkap tentang homoseks dan LGBT. Ya, ada banyak pandangan yang salah yang mengatakan Tuhan menciptakan selain cowok dan cewek ada jenis yang lain, ya, cowek atau cewek. Tapi sebetulnya penelitian para ahli menunjukkan Tuhan tidak salah mencipta. Yang salah atau penyimpangan itu terjadi setelah mereka lahir karena mengalami pelecehan seksual atau pemerkosaan atau dibully atau kelahiran yang tidak diharapkan. Misalkan pengen anak laki lahir perempuan, pengen anak perempuan lahir laki. Atau karena sakit hati terhadap perempuan, jadi pengennya jadi laki, atau sakit hati kepada laki, jadi pengennya jadi perempuan, tidak mau lagi berhubungan dengan laki-laki dan seterusnya. Ya, ini disingkapkan lewat traktat ini, Tamu tak diundang. Percaya padaku adalah traktat untuk remaja dan narkoba, agar jangan sampai muda-mudi kita terperangkap dalam jerat narkoba. Dukungan dana untuk pelayanan Rising Generation dan penerbitan traktat komik penginjilan dapat disalurkan ke dompet Nafiri Fajar, nomor account BCA 10 30 333 710 atas nama Nafiri Fajar kode RG. Question and answer, tanya jawab, hubungi PIC, People in Charge, Katuti, WA, +62 81 759 1948. Together, we as body of Christ do the work of God until He come. Bersama-sama kita sebagai anggota tubuh Kristus melakukan pekerjaan Tuhan sampai Dia datang kembali. Sebab kitalah tangan-tangan Kristus untuk menyatakan kasih Allah pada dunia. Rising Generation, Sekretariat, Jalan Gedung Doro 82 EF Surabaya. People in Charge. Kalau ada undangan, kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang perlu lebih detail, silakan menghubungi Kak Pangestuti, WA +62 81 759 1948 atau Kak Megawati, WA +62 812 8402 519. Tuhan Yesus memberkati.